Baiklah, kita mulai dari awal, dimana untuk nyari determinan kita lakukan persilangan seperti ini. Ya, harus sudah tahu, kemarin sudah dijelaskan. Intinya hasilnya dapatnya segini. Nah, yang perlu dijelaskan itu kan di cara mencari lambda 1, lambda 2, lambda 3, dan vektor 1, vektor 2, vektor 3. Oke, untuk pertama-tama cara mencari lambda 3. Untuk mencari lambda 3 kita gunakan Newton-Raphson method. Nah, yang pertama-tama kita cari turunan pertama dari lambda pangkat 3 dikurang 5 lambda kuadrat kurang 4 lambda tambah 6 sama dengan 0. Nah, untuk mencari turunan 3 kita turunkan ke depan, lalu pangkatnya kita kurangkan 1. Jadi 3 lambda kuadrat. Nah, berlaku juga untuk yang ini. 2 kita turunkan ke depan, 2 dikali 5 10 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 1. Di sini pangkatnya 1 dikali 4 4 pangkat 1 dikurang 1 pangkat 0 pangkat 0. Apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Berarti 4 dikali 1 sama dengan 4. Terus karena 6 tidak memiliki variabel, maka kita kalikan 0. Nah, lanjut ke iterasi pertama. Kita masukkan x0. Di sini saya ganti jadi x. Kenapa? Karena nantinya untuk membedakan yang mana x, yang mana lambda. Nah, x0 kita masukkan sembarang. X0 sama dengan 1. Yang pertama kita substitusikan f1 sama dengan 1 pangkat 3. Kita substitusikan ke persamaan yang ini ya. 1 pangkat 3 dikurang 5 kali 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 tambah 6. Berarti 1 dikurang 5 dikali 1 dikurang 4 dikali 1 4 ditambah 6. 1 dikurang 5 dikurang 4 ditambah 6 sama dengan min 2. Kemudian kita masuk ke persamaan yang turunan. 3 lambda kuadrat dikurang 10 lambda dikurang 4. F1 turunan F aksen 1 sama dengan 3 dikali 1 kuadrat dikurang 10 dikali 1 dikurang 4 sama dengan 3 dikali 1, karena 1 kuadrat itu sama dengan 1, dikurang 10 kali 1 hasilnya 10, min 4 tetap min 4, 3 dikurang 10 dikurang 4 hasilnya min 11. Nah, di sini untuk mendapatkan x1 kita lakukan x0 dikurang hasil dari persamaan yang pertama dibagi dengan turunan dari persamaan tersebut, hasil dari turunan persamaan tersebut. Hasil yang pertama min 2, hasil turunannya min 11. Min 2 dibagi min 11 hasilnya 0,182. Negatifnya hilang karena min 1 negatif dibagi negatif positif. Nah, 1 dikurang 0,182 hasilnya 0,818. 0,818 kita lakukan pembulatan ke atas menjadi 0,82. Kita lanjut ke iterasi kedua, di mana f pertama persamaan pertama kita substitusikan dengan 0,82 dari x1 ini sama dengan 0,82 pangkat 3 dikurang 5 dikali 0,82 kuadrat dikurang 4 dikali 0,82 ditambah 6. 0,82 pangkat 3 hasilnya 0,55. 0,82 kuadrat hasilnya 0,67. Kemudian 4 dikali 0,82 hasilnya 3,28 ditambah 6. 0,55, 5 dikali 0,67 hasilnya 3,362. 3,28 tetap tambah 6 tetap. Hasilnya itu sama dengan min 0,092. Nah, kemudian kita lanjut ke F aksen, dimana kita substitusikan juga 0,82. 3 dikali 0,82 kuadrat dikurang 10 dikali 0,82 dikurang 4.
Nah, 3 dikali 0,6724. 0,6724 ini hasil dari 0,82 kuadrat. Nah, terus 10 dikali 0,82 hasilnya 8,2. Dikurang 4. 3 dikali 0,6724 hasilnya 2,012. 2,02 dikurang 8,2 dikurang 4. Hasilnya min 10,183. Hasilnya min 10,183. Kemudian kita lakukan seperti yang sebelumnya, X2 sama dengan X1 dikurang hasil dari Fx1 bagi dengan F aksen X1. Nah, di sini X1-nya sama dengan 0,82 dikurang hasil dari Fx1 itu sama dengan 0,092 dibagi hasil dari F aksen X1 itu min 10,183. Sama dengan 0,82 dikurang 0,09. Sama dengan 0,811. Kita lakukan pembulatan ke bawah menjadi 0,81. Kemudian kita lanjut ke iterasi ketiga. Kenapa sampai iterasi ketiga? Karena kita lakukan sampai hasil dari persamaannya itu, hasil dari persamaan yang ini mendekati hasilnya itu mirip-mirip. Nah, misalnya ini 0,81, di sini juga 0,81. Makanya kita gunakan iterasi ketiga. Nih, di iterasi ketiga kita masukkan hasil dari X2 0,81 sama dengan 0,81 pangkat 3 dikurang 5 kali 0,81 kuadrat dikurang 4 kali 0,81 ditambah 6. 0,81 pangkat 3 itu hasilnya 0,53 dikurang 5 dikali 0,56 itu hasil dari 0,81 kuadrat dikurang 4 dikali 0,81 ditambah 6. Nah, 0,53 dikurang 5 dikali 0,56 itu hasilnya 3,25. Dikurang maaf, ini 3,28 dikurang 3,24 ditambah 6 sama dengan min 0,01. Nah, kita lanjut ke F aksen X2, F aksen X2 yang mana X2 nya 0,81. Nah, kita inputkan 3 kali 0,81 kuadrat dikurang 10 dikali 0,81 dikurang 4. 3 dikali 0,656 yang mana itu adalah hasil dari 0,81 kuadrat dikurang 8,1. Karena 0,81 dikali 10 itu hasilnya 8,1. Kemudian dikurang 4 sama dengan 3 dikali 0,656 itu hasilnya 1,9683 dikurang 8,1 dikurang 4 hasilnya min 10,13. Nah, kita masukkan ke persamaan X3 sama dengan ini X2. X2 dikurang F X2 dibagi F aksen X2. Di mana X2-nya 0,81 dikurang F X2 min 0,01 dibagi F aksen X2 min 10,13. Kita dapatkan hasilnya 0,81 dikurang 0,001 sama dengan 0,809 atau kita bulatkan ke atas menjadi 0,81. Di sini hasil dari iterasi kedua dan iterasi ketiga sudah mirip. Berarti kita cukupkan di sini di mana kita jadikan X3 ini jadi lambda 3. Kemudian kita lanjutkan ke pencarian lambda 1 dan lambda 2. Nah, untuk mencari lambda 1 dan lambda 2, kita memerlukan persamaan kuadrat yang hasilnya jika dikalikan dengan lambda min 0,81, lambda dikurang 0,81, itu hasilnya adalah persamaan yang awal. Nah,
Untuk mencarinya kita gunakan metode Horner. Metode Horner kita satu ini adalah koefisien dari lambda pangkat 3, min 5 koefisien dari lambda pangkat 2, min 4 itu koefisien dari lambda, 6 itu konstanta. 0,81 ini sendiri adalah lambda 3. Lambda 3, nah pertama-tama 1 ini kita turunkan dulu karena di awal. 0,81 dikali 1, 0,81. Min 5 tambah 0,81 hasilnya min 4,19. 0,81 dikali min 4,19 hasilnya min 3,39. Min 4 ditambah min 3,39 hasilnya min 7,39. 0,81 dikali min 7,39 hasilnya min 5,98. Atau kita bulatkan jadi min 6. 6 ditambah min 6 hasilnya 0. Terbukti bahwa 0,81 ini merupakan akar dari persamaan pangkat 3 ini. Nah, untuk mendapatkan persamaan kuadratnya, kita gunakan dari angka-angka yang sudah kita dapatkan. Satu di sini berfungsi sebagai koefisien lambda kuadrat. Min 4,19 koefisien dari lambda, dan min 7,39 adalah konstanta. Kita masukkan jadi seperti ini. Lambda dikurang 0,81 dikali lambda kuadrat dikurang 4,19 lambda dikurang 7,39. Nah, kita dapatkan persamaan lambda kuadrat dikurang 4,19 lambda dikurang 7,9 sama dengan 0. Nah, untuk mencari lambda 1 dan lambda 2, kita lanjutkan menggunakan rumus ABC seperti biasa. Lambda 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A. B-nya itu adalah koefisien dari lambda, min 4,19. Min dikali min positif. Plus minus min 4,19 kuadrat dikurang 4 dikali 1, min 7,39. Dibagi 2 dikali 1 koefisien dari lambda kuadrat. Ya, saya lupa C tadi itu dapatnya dari konstanta ya. 4,19 min ketemu min positif plus minus akar min 4,19 kuadrat hasilnya 17,56 dikurang 4 dikali min 7,39 dibagi 2. 4,19 plus minus akar 17,56 dikurang 4 kali min 7,79 itu hasilnya min 29,56 bagi 2. 4,19 plus minus akar 17,56 ditambah karena min ketemu min 29,56 dibagi 2. 4,19 plus minus akar 47,12 hasil dari 17,56 ditambah 29,56 dibagi 2. 4,19 plus minus 6,864 merupakan hasil dari 4 akar dari 47,12. Nah, ini dibagi 2 lalu kita lanjutkan karena di sini ada plus minus berarti nanti akan menjadi percabangan. Salah satunya plus dan salah satunya minus. Nah, di sini untuk mencari lambda 2 4,19 plus sebenarnya bebas sih mau yang lambda 2 yang plus atau lambda 1 yang minus. Bebas-bebas saja. 4,19 ditambah 6,864 dibagi 2. 4,19 ditambah 6,864 hasilnya 11,054 dibagi 2. 5,527 dibulatkan ke atas menjadi 5,53. Kemudian lambda 1 sama dengan 4,19 dikurang 6,864 dibagi 2 sama dengan 2,674 dibagi 2. Hasil min, saya lupa di sini min 2,674 sama dengan min 1,337. Atau kita bulatkan ke atas menjadi min 1,34. Kita dapatkanlah lambda 1 sama dengan min 1,34, lambda 2 5,53, lambda 3 0,81. Sesuai seperti yang di sini. Nah, kalau di sini ini hanya pembuktian kalau hasilnya itu jadinya 0. Kita lanjut ke mencari vektor eigen. Untuk mencari vektor eigen, kita substitusikan
lambda yang ada ke dalam matriks yang telah kita cari di bagian depan. Nah, ini matriks lambda I dikurang A kali V. Kita substitusikan min 1,34 dikurang 2, min 4, min 2 tetap, min 2 tetap, min 1,34 dikurang 1, karena di sini lambda kurang 1 dikurang 2, min 1, min 1,34 kurang 2. Nah, kemudian min 1,34 kurang 2 itu min 3,34, min 4 tetap, min 2 tetap. Nah, min 1,34 dikurang 1 itu min 2,34, min 1,34 dikurang 2 itu min 3,34. Kemudian kita lakukan operasi baris elementer, di mana kita membuat agar matriks kolom pertama dan kolom kedua ini sesuai dengan matriks identitas. Berarti pertama-tama kita bagi baris yang pertama dengan min 3